Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum jami'an ayyuhal ikhwah fillah, santri kelas 8 MKW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM daring kita khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Tayyib, pertemuan sebelumnya kita sudah selesai belajar bersama dan membahas terkait dengan isim al-mangkus, yaitu di halaman 60, terkait dengan pengertiannya, kemudian contohnya dan beberapa kaidah-kaidah penting terkait dengan isim al-mangkus. Materi kita kali ini insya Allah masih berhubungan dengan pertemuan yang lalu, tetapi masuk ke isim al-maksur. Ya, biasanya di dalam kitab-kitab nahwu ya yang menjadi muqarrar di berbagai sekolahan atau pondok atau madrasah itu ada bab namanya isim mangkus dan isim maksur. Nah, sekarang materi kita adalah isim al-maksur. Seperti biasa, nanti kita akan membahas terkait dengan apa itu pengertian dari isim maksur, apa itu isim maksur, kemudian yang kedua, bagaimana contohnya dari isim maksur, dan yang ketiga, apa saja kaidah-kaidah yang terdapat di dalam isim maksur. Kita mulai dari yang pertama. Misalnya, bila ada pertanyaan nanti keluar di ujian ya, atau untuk kita memiliki gambaran umum, apa itu isim maksur? Maka jawabannya, isim maksur adalah isim yang huruf akhirnya alif layyinah dan pada huruf sebelumnya berharokat fathah. Ya. Isim maksur, ya, adik-adik santri silakan disimak, adalah isim yang huruf akhirnya itu alif layyinah. Kalau biasanya kita sering mengucapkan ya yang tidak ada titiknya, atau ya yang berbelok, atau ya yang atau alif yang berbelok, atau di sini bisa dikatakan ya miring ya. Kalau dalam bahasa kita ya bingkong. Biasanya seperti itu. Dan pada huruf sebelumnya berharokat fathah. Intinya isim maksur itu kata yang huruf akhirnya alif layyinah ya. Seperti bentuk ya yang tidak terdapat titiknya dan pada huruf sebelumnya berharokat fathah. Itu pengertian dari isim al-maksur. Di kitab ada halaman 61. Silahkan, Afan tadi Ustadz belum menyampaikan, dibuka terlebih dahulu kitab kalian, kitab nahwunya, pegang pensil atau ballpointnya, ikuti penjelasan yang Ustadz sampaikan, dan nanti kalau ada poin-poin penting silahkan ditulis atau ditambah keterangannya, yang nanti barangkali bermanfaat bagi kalian ketika belajar mandiri ataupun murojaah. Yang kedua, bagaimana contoh dari isim maksur? Contohnya adalah misalnya al-fata, al-huda, al-wusta, Musa, Isa, dan yang terakhir sebagaimana di kitab al-mustashfa. Bisa kita lihat secara jelas ya dari pengertian tadi, yaitu isim yang huruf akhirnya alif layyinah. Yang kedua, dan pada huruf sebelumnya berharokat fathah. Bisa kita lihat jelas ada alif layyinahnya semuanya. Al-fata, al-huda, al-wusta, Musa, Isa, al-mustaswa. Kemudian sebelum di huruf alif layyinah itu, huruf sebelumnya itu pasti dipastikan dibaca fathah. Al-fata, da, al-huda, da, al-wusta, to, dan yang terakhir al-mustasfa, fa. Persis sesuai dengan pengertiannya. Ya, al-fata maknanya adalah pemuda. Al-huda maknanya adalah petunjuk, bimbingan, arahan. Al-wusta artinya tengah atau yang di tengah. Musa artinya nama seseorang atau nama nabi, yaitu Musa. Isa juga nama seseorang atau nama nabi, Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir al-mustashfa artinya adalah rumah sakit. Jadi sesuai dengan pengertian tadi yang kita sebut, isim yang huruf akhirnya adalah alif layyinah sama al-fata, al-huda sampai al-mustashfa itu semuanya berakhiran dengan alif layyinah,
kaidah kedua, dan pada huruf sebelumnya, ya sebelum huruf alif layyinah itu pasti berharokat fathah. Al-fata taknya fathah. Al-huda dalnya fathah. Al-wusta tonya fathah. Musa Isa sanya dua-duanya juga fathah. Dan yang terakhir al-mustasfa fa-nya sebelum alif layyinah juga dibaca fathah. Kemudian yang perlu digarisbawahi sebagaimana di kitab ini dibahas, perhatikan bentuk huruf terakhir dari contoh-contoh isim maksur. Sudah kita sebutkan tadi ya, semuanya berakhiran dengan huruf alif layyinah. Ya, yang tidak ada titiknya atau ya bengkong atau ya miring. Dan pada huruf sebelumnya berharokat fathah sebagaimana yang Ustadz telah sampaikan tadi. Kemudian sekarang kita menganalisa ya dari bentuk kalimat. Setelah kita tahu apa sih isim atau kata dari isim maksur itu, setelah kita tahu kita aplikasikan, kita masukkan ke dalam kalimat. Di sini ada Ja'a Musa, Ra'aitu Musa, Nadhartu ila Musa. Ja'a Musa maknanya adalah Musa telah datang. Ra'aitu Musa adalah aku telah melihat Musa. Nadhartu ila Musa artinya adalah aku sama melihat, memandang ke arah Musa. Ya. Yang perlu digarisbawahi sebagaimana di kitab ini yang diberi lingkaran ya. Ini terkait kompilasi gabungan yang pernah kita pelajari sebelumnya antara fi'il madhi, kemudian i'rab, mu'rab, dan kemudian isim maksur. Yang pertama akan kita bahas Ja'a Musa. Ya, Musa di sini i'rabnya, kedudukannya yaitu marfu'. Kenapa tandanya? Karena tandanya adalah dhammah muqaddarah. Yang sebelumnya kalau kita pelajari ya, kalau adik-adik ini sering membaca atau rajin memurojaah akan tahu contoh yang sebelumnya yang biasa. Ja'a talibun, ra'aitu taliban, nadhartu ila talibin. Talibun bun, taliban ban, talibin bin itu tandanya jelas karena memang apa asli isimnya. Tidak ada ya bengkong, tidak ada apa, itu tidak ada. Kalau marfu' berarti dhammah, mansub berarti fathah, majrur berarti kasrah. Tapi yang ini sesuai dengan bab di tema kita yaitu apa isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab isim mufrad, maka sesuai dengan apa karakter masing-masing. Baik yang isim mangkus yang sebelumnya kita pelajari bersama ataupun yang materi kita kali ini. Apa perbedaannya? Ja'a Musa. Kita fokus ke makna Musa, mufrad. Ya, marfu, i'rabnya marfu. Tandanya apa? Dhammah. Kok tidak berbentuk syakal atau harokat dhammah? Karena dia dhammah muqaddarah. Karena isim maksur itu apa? Isim yang huruf akhirnya alif layyinah dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Tidak mungkin kita mengatakan dhammah saja. Karena tidak apa? Tampak. Yang tampak adalah muqaddarah. Nah. Yang kedua, ra'aitu Musa. Saya telah melihat Musa. Musa di sini mansub, ya. Tandanya apa? Fathah. Fathah saja, khata, kurang tepat, tapi fathah muqaddarah. Ya, karena tidak tampak jelas ya. Kalau ra'aitu taliban boleh fathah. Ra'aitu talibah boleh fathah. Tapi kalau ra'aitu Musa, ra'aitu Isa tidak bisa kita mengatakan mansub fathah. Harus mansub fathah muqaddarah sebagaimana yang tertera di dalam buku atau kitab ini. Yang ketiga terkait dengan i'rabnya ya, kedudukan, cara kita bisa membaca ini dhammah, ini fathah, ini kasrah. Nadhartu ila Musa, aku telah melihat ke arah Musa, memandang Musa. Kata Musa di sini majrur. Tandanya apa? Kasrah muqaddarah. Karena semuanya itu sebagaimana ciri khas isim maksur diakhiri dengan alif layyinah, maka semuanya muqaddarah. Ya. Jadi bisa kita lihat ya, dikasih tanda ya. Semuanya perhatikan dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Baik yang marfu ataupun yang mansub ataupun yang majrur. Silakan dikasih tanda.
Isim maksur ciri khasnya ketika i'rab dia semuanya muqaddarah. Tandanya jelas ya, muqaddarah semuanya. Dan cirinya yang kedua itu apa? Huruf akhirnya alif layyinah. Dan sebelum hurufnya yaitu berharokat fathah. Berbeda dengan materi kita sebelumnya, mangkus. Tidak semuanya muqaddarah. Sebagaimana contohnya, ja'al qadhi marfu dhammah muqaddarah. Ra'aitul qadhiya. Nah, terlihat dia al-qadhiya mansub tapi apa? Fathah. Baru yang ketiga, marartu bil qadhi majrur kasrah muqaddarah. Ya, hampir-hampir mirip. Tapi di sini ada yang jelas yaitu ra'aitul qadhiya. Seperti ra'aitut thaliba mansub bil fathah. Ya. Yang jadi kita perlu garis bawahi nanti setelah selesai kita membahas materi ini, kita akan memberikan persamaan ataupun perbedaan ya, biar adik-adik paham. Maka tolong disimak dan diikuti dengan baik apa yang Ustadz sampaikan. Apabila ada faidahnya, keterangannya silakan ditulis ya. Biar nanti ketika memurojaah atau ketika kita masuk ke kelas seperti biasa akan paham. Oh, ini keterangan dari Ustadz ada tambahannya ini. Ya, jadi tidak sekedar mendengar dan melihat saja. Itu sama saja kalian belajar sendiri. Mungkin ada yang belum paham, mungkin ada yang belum mengerti. Sekarang kita ke kaidahnya ya. Di sini catatan, tidak ada tanda-tanda yang membedakan antara isim maksur sebagai marfu', mansub ataupun majrur. Tadi sudah Ustaz sampaikan. Semuanya di sini muqaddarah. Dhammahnya muqaddarah, fathahnya juga muqaddarah, kasrohnya pun juga muqaddarah. Berbeda dengan yang mangkus. Hanya yang marfu' dan kasroh yang muqaddarah. Mansubnya itu fathah biasa. Kemudian semua tandanya berupa harokat. Muqaddarah tidak tampak ya. Berarti di sini harokatnya itu tidak tampak. Nah, ini yang menjadi acuan kita. Ya, sebagaimana di judul tema, isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab. Ya i'rabnya kan biasanya itu tampak dhammah, fathah, kasrah. Tapi di sini tidak karena memiliki ciri khusus yaitu isim mangkus dan isim maksur, yang baru dua ini yang kita pelajari bersama ya. Itu tadi adik-adik sekalian materi kita terkait dengan isim maksur ya. Nanti silahkan kalian pahami, dipahami, paham maknanya ya, pengertiannya. Yang kedua paham contohnya, dan yang ketiga paham kaidahnya. Contoh ya tadi al-fata, al-huda, al-wusta, minimal satu saja. Kaidah berarti apa? Oh, i'rabnya itu dalam isim maksur semuanya muqaddarah, tidak ada pengecualian. Marfu' dhammah muqaddarah, mansub fathah muqaddarah, kasrah pun juga majrur pun juga kasrah muqaddarah ya. Terus nanti adik-adik murojaah kembali isim sebelumnya mangkus. Apakah sama pengertiannya? Apakah beda? Kalau yang mangkus itu contohnya al-hadi, sebelumnya kasrah, al-qadhi, ad-da'i, ar-rami. Tapi kalau yang maksur sebelumnya, sebelum huruf akhir itu fathah ya. Dengan cara seperti itu insya Allah kalian akan paham ya. Seperti biasa kita pernah belajar di pelajaran sorof dan pelajaran fikih kalau tidak salah ya. Kalian hubungkan satu dengan yang lain. Persamaan antara misalnya isim maksur dengan isim mangkus ya. Contohnya apa saja? Perbedaannya apa? Apakah di bagian i'rab, apakah di bagian kaidah dan bagian pengertian. Insya Allah kalau kalian paham dua saja, pengertian dan contoh, insya Allah kedepannya akan mudah. Adapun i'rab nanti itu perlu latihan secara berjenjang ya, latihan terus menerus. Seperti itu ya. Ustadz mohon penjelasan yang Ustadz sampaikan, kalau ada poin-poin penting kalian tambahkan keterangan misalnya, atau kaidah penting atau faidah. Nah, itu. Kalau belum paham silahkan ditanyakan. Jangan jadikan pelajaran kita ini hanya sekedar mendengarkan, melihat, mengerjakan tugas. Kalau dikerjakan ataupun tidak, jangan. Tapi ya ada manfaatnya walaupun kita masih dalam keadaan terbatas ya, karena masa pandemi kita belum bisa tatap muka. Walaupun seharusnya yang afdol itu kita kalau pelajaran misalnya matematika,
fisika, nahwu, i'rab, shorof itu dengan apa? Tatap muka. Untuk lebih apa efektif. Tapi kita apa? Memaksimalkan yang ada terlebih dahulu. Begitu, selesai materi kita. Silakan nanti disimak ulang, tulis poin-poin penting. Kalau ada waktu silakan diringkas sendiri untuk mempelajari makna sebisa kalian dan usahakan contoh dan pengertian jangan sampai kalian lupakan. Insya Allah materi berikutnya terkait dengan al-asma'ul khomsah. Aqulu qouli hadza barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.